Bisa ada suara. Apa ini? Kamu kok berhenti dia? Alhamdulillah Ustadz Mu'tasim Billah sudah online juga ya. Alhamdulillah. Baik, kita sedikit penjelasan. Jadi program pendampingan peserta untuk pengiriman pelajar yang akan melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Kairo melalui jalur Ma'had Al-Islami. Untuk kuota pemberangkatannya, alhamdulillah untuk Juli sudah full. Yang masih dibuka kesempatan itu bulan Agustus, tapi masih tinggal, kalau nggak salah, tinggal 3 orang lagi. Kemudian September, Oktober, November, Desember. Ya, masing-masing kuota pemberangkatan kita kuotakan 10, jadi nggak banyak, terbatas. Juli sudah penuh, Agustus tinggal 3 peserta lagi. Maka bagi yang ingin cepat untuk berangkat, maka untuk segera mempersiapkan berkas-berkas yang disiapkan. Lalu apa alasan mengapa Ma'had Al-Azhar Kairo? Pertama, diajukan oleh ulama tingkat dunia, karena diajarkannya langsung oleh ulama-ulama di Al-Azhar. Kemudian belajar bahasa Arab dengan para ulama natif. Nah, kalau kita mau cepat bahasa Arabnya lancar, ya belajar ke Arab. Ya. Nah. Kemudian ijazahnya diakui di dunia internasional. Lalu bagi yang ingin melanjutkan S1 tidak hanya di Universitas Al-Azhar juga bisa ke Universitas Islam Madinah, Ummul Qura, ya. Tapi tentunya masing-masing perguruan tinggi punya syarat dan ketentuan masing-masing. Kemudian untuk di Ma'had Al-Azhar ini agak beda dengan penerapan pembelajaran di negara kita ya, di Indonesia. Karena kalau di kita di Indonesia, setiap jenjang itu harus dilewatin bertahap. Misalkan dari SMP kelas 1, 2, 3, SMA kelas 1, 2, 3. Nah, sedangkan kalau di Ma'had Al-Azhar itu ada kelas akselerasi, ya, di mana setiap tahun kedua akan ujian akselerasi. Jadi kelas 2 SMP nanti ujian, maka bisa langsung naik ke kelas 1 SMA. Begitu juga di SMA, kelas 2-nya ujian, nanti bisa langsung kuliah di Universitas Al-Azhar. Maka cepat atau lambatnya kita dalam lulus di Ma'had Al-Azhar, maka kita yang menentukan. Ya. Bahkan ada yang guru kami juga dari alumni Ma'had Al-Azhar itu hanya 1 tahun di Ma'had Al-Azhar langsung kuliah di Al-Azhar Kairo. Kemudian lingkungan internasional yang menambah wawasan, ya. Karena kita akan mengenal dari berbagai macam latar belakang karakter. Kemudian seluruh pendidikan di Al-Azhar itu gratis, dari biaya buku, biaya SPP, biaya tahunan. Kemudian biaya hidup di Mesir relatif terjangkau, bahkan mungkin bisa dibilang di bawah ya dari biaya hidup kita di Indonesia untuk di kota besar. Kemudian tersedia asrama khusus belajar Indonesia ya. Nanti ini akan kita diskusi sharing dengan peserta yang belajar di Ma'had Al-Azhar yang tinggal di asrama khusus belajar Indonesia. Jadi para orang tua nggak usah khawatir, karena nanti di sana di asrama akan didampingi oleh pembina yang merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo. Ya. Kemudian setelah lulus dari Ma'had Al-Azhar bisa masuk ke Universitas Al-Azhar Kairo tanpa tes. Ini rangkuman dari jalur yang akan dilalui peserta. Yang pertama adalah alur pendidikan Ma'had Al-Islami, yaitu pendaftaran dan pemberkasan. Kemudian di Markas Quran ada program persiapan bahasa. Ya, jadi di Indonesia nanti ada pembelajaran bahasa Arab dulu online. Insya Allah pembimbingnya nanti ada Ustadz Muhammad Asnawi, ya, alumni dari Markas Lughah Kairo, Syekh Z, ya. Kemudian setelah sudah pembelajaran bahasa Arab, maka ketika sudah tiba waktu pemberangkatan, kita akan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kalau programnya online,
Ya, nanti berangkatnya dari wilayah masing-masing, ketemuan langsung di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian setelah pemberangkatan, maka ketika nanti di Bandara Kairo, nanti peserta akan diantar langsung ke asrama dan kemudian dibimbing untuk pendaftaran di Mahat Al-Azhar. Lalu di Mahat Al-Azhar nanti mengikuti tahdid mustawah untuk di Rosa Khoso. Di Rosa Khoso ini kelas bahasa Arab, ya. Jadi belajar lagi bahasa Arab di Kairo. Untuk di Rosa Khoso ini ada 5 level. Dan untuk yang sudah mahir bahasa Arabnya maka tidak harus melalui level 1. Jadi bisa langsung level 2, level 3, level 4, level 5. Nanti setelah lulus dari Dirasa Khoso akan ada ujian lagi tahdid mustawa untuk penempatan level di Mahat Al-Azhar. Nah, disinilah penentuannya apakah peserta harus melalui dari Iqdadi atau bisa langsung Sanawi. Dan sanawinya pun nanti bisa ditentukan oleh penguji apakah langsung ke Sanawi Salis atau Sanawi Sani atau Sani Ula, ya. Nah, kemudian nanti setelah lulus dari Mahat Al-Azhar maka bisa melanjutkan ke Jamiah Al-Azhar Kairo tanpa tes. Bahkan sekalipun para peserta lulusnya misalkan di Sanawi Ula, ya, Sanawi yang pertama, nah nanti di Sanawi yang kedua itu ada ujian akselerasi. Ketika nanti dinyatakan lulus bisa langsung kuliah dari tahun tingkat kedua langsung kuliah di Universitas Al-Azhar. Nah, ini adalah kurang lebih sekitar jadwal, ya, tapi jadwal ini bisa berubah. Ya, jadwal ini bisa berubah. Jadi tergantung nanti kondisi di Kairo. Karena ada jam-jam yang lebih cepat, jam-jam yang lebih lambat. Jadi tetap teman-teman adik-adik di sini yang belajar di Kairo dan tinggal di asrama akan selalu dibimbing. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari tahfiz Qur'annya, dari bahasa Arabnya, murojaah pelajaran, konsultasi, dan juga untuk pengurusan lain-lainnya kayak pendaftaran, kemudian ke KBRI dan lain. Dan ini kualifikasi peserta yang bisa mengikuti program di Mahat Al-Azhar yaitu usianya 13 sampai 30 tahun, mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, insya Allah tersedia bimbingan tahsin dan tajwid di markas Quran, memiliki hafalan Quran minimal 1 juz, lebih banyak lebih bagus. Mandiri tentunya, sudah bisa mengatur diri sendiri, sehat jasmani dan rohani, dan siap mengikuti program. Dan ini alamat kami, yaitu di Perumahan Taman Gria Kencana, Blok A3 nomor 11 Tanah Serel, Kota Bogor, dengan Facebooknya Markas Quran Center, Instagram dan YouTube-nya adalah Markas Quran. Dan ini dokumentasi saat kami mengantar di bandara para peserta yang berangkat ke Al-Azhar. Dan ini kurang lebih dokumentasi di asrama, ya. Nanti ke asramanya kita akan informasikan alamatnya. Dan ini adalah kuota pemberangkatan untuk Juli sudah penuh. Agustus tersedia 3 kuota lagi, September masih ada, Oktober sudah ada yang booking 2. Kemarin itu ada Agnia pindah ke Agustus, ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ibnu Arbi Tarigan, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, tentang dirasa khosah, Ustaz. Apakah dia itu bagian dari Mahat atau sebelum Mahat, Ustaz? Dan berapa lama jarak antara belajar di dirasa khosah itu, Ustaz? Syukran. Ya, syukran jazilan. Ya, nanti akan dijelaskan lebih detail, ya, terkait dengan materi pelajaran langsung oleh Ustaz Ali Mu'tasim Billah, terkait dengan seperti apa sih materi di Dirasa Khoso, kemudian di Mahat Al-Azhar. Nanti bisa diskusi dengan beliau. Nah, tapi memang untuk masuk di Mahat Al-Azhar harus melalui Dirasa Khoso. Nanti kalau yang melalui setelah Mahat Al-Azhar yang
ini enggak, karena kan bahasa Arab itu beda-beda ya tiap orang. Maka distandarisasinya di Dirasa Khoso. Untuk durasinya di Dirasa Khoso itu ada 5 level. Satu levelnya itu 1 bulan. Ya, jadi kurang lebih sekitar 5 bulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud bersanad sini bagaimana, bisa dijelaskan? Oh, jadi sanad, bacaan Al-Quran bersanad maksudnya adalah bacaan yang memiliki jalur periwayatan bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi kami mempelajari bacaan Al-Quran bersanad, yaitu kami bertalaki kepada guru-guru kami, yang mana guru kami pun telah bertalaki kepada guru-gurunya dan terus bersambung hingga Rasulullah SAW. Kalau memondok di markas Quran tingkat STA, dapat ijazah kah? Insya Allah dapat ya. Kita tapi paket ya, karena kita programnya homeschooling. Kemudian nilai ujian mapel selain bahasa Arab seperti Garuda, apakah menentukan kenaikan level? Di Mahat untuk mahasiswa untuk pelajar Indonesia tidak terlalu berpengaruh pelajaran umum kayak matematika, geografi, utamanya lebih ke bahasa Arab, tahfiz, dan juga thaqafah Islamiyah. Kalau belajarnya offline, jatahnya 1 bulan. Ya, kalau offline belajarnya 1 bulan. Untuk belajarnya disatukan kalau di atas dengan yang masih belasan tahun. Iya benar, karena di sana tidak melihat usia ya, tapi kemampuan. Yang sudah S2 pun, kalau usianya belum 30, dia mau masuk Al-Azhar, ya harus tetap melalui Mahat Al-Azhar. Penentuannya selesai dari Dirasa Khoso. Maksudnya gimana ya? Penentuannya itu selesai dari Dirasa Khoso. Iya, jadi setelah Dirasa Khoso baru ada Tahdid Mustawa. Ya. Iya, pelajaran umum tetap harus dipelajari karena itu pelajaran di Mahat. Ya. Tapi enggak menilai urgent untuk sampai kelulusan. Fokusnya di bahasa Arab. Dan juga untuk menambah kosakata kita. Ya, pelajaran umum kan diajarnya tetap bahasa Arab. Matematika dengan bahasa Arab, geografinya dengan bahasa Arab. Jadi menambah kosakata kita. Kecuali bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris tetap bahasa Inggris diajari. Nanti diskusi langsung ya dengan alumnus dari Mahat Al-Azhar Kairo, Ustadz Ali Mutasimbillah. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Nanti akan kesempatannya sebentar lagi. Maka bagi yang sudah siap untuk mengikuti program pemberangkatan baik bulan Agustus ya, karena Juli sudah penuh, yang sudah ngirim paspor maka segera selesaikan administrasi untuk pengurusan visa biar nggak telat, karena banyak sekali peserta yang kemarin itu akhirnya berangkatnya mundur karena visanya telat. Oh bukan ya, kami dari Markas Quran baru untuk kerjasama dengan tim yang ada di Kairo, kurang lebih awal Januari untuk pemberangkatan, karena kalau Ustadz Mustasim bilang kan sudah 3 tahun yang lalu, karena Markas Quran sendiri baru berdiri 3 tahun yang lalu. Ya. Hanya sebelumnya kita fokus pada pembelajaran Al-Quran bersanad, kemudian tahsin online, ya, dan saat ini baru membuka program Pondok Quran. Silakan sini. Nggak apa-apa. Nah ini ada Ustadz Asnawi yang nanti akan menjadi pembimbing untuk bahasa Arab. Nah, karena kemarin ada yang nanya, Ustadz, ini saat belajar bahasa Arab, belajarnya apa aja? Nah, ini beliau juga dari Kairo. Ya, ya udah ada ya videonya. Ya, nih silakan Ustadz. Yang mana sih? Ya. Mungkin bisa dijelaskan nanti materi apa aja yang dipelajari saat kelas bahasa Arabnya. Dan pendampingannya kita ada 3 bulan. Karena harapan kita dengan pendampingan ini teman-teman bisa cepat selesai, baik dari Dirasa Khoso maupun di Al-Azharnya.
Namun memang kunci lain dari bahasa Arab selain bahasa Arab yaitu tahfiznya. Maka teman-teman juga harus mempersiapkan hafalan Qurannya. Ya silakan Zat, mungkin dijelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Khairul Anam tadi, bahwasanya nanti bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Kairo, Mesir, insya Allah kita akan belajar bahasa Arab dulu di Indonesia. Yang offline 1 bulan tuh ya. Ya, Yang offline 1 bulan dan online insya Allah lebih kurang 3 bulan. Adapun mengenai materi yang akan kita pelajari nanti ialah lebih kepada muhadatsah yaumiyah gitu. Bagi teman-teman yang misalkan basic bahasa Arabnya memang masih dari nol, ya berarti kita yang pertama kali akan kita pelajari ialah bagaimana sih cara berbicara dalam bahasa Arab dengan orang Arab, dengan lahjah orang Arab, bukan dengan lahjah orang Indonesia lagi gitu. Kita akan usahakan sampai ke sana gitu. Terus yang kedua adalah dengan memperbanyak menghafal kosakata seperti itu teman-teman. Dan juga nanti kita akan bekali dengan ilmu alatnya sedikit gitu. Karena kan untuk mempelajari ilmu alat tidak cukup 3 bulan atau 1 bulan gitu. Itu sangat-sangat waktunya sangat-sangat mepet sekali. Tapi setidaknya tatkala teman-teman nanti sampai di sana, insya Allah lah teman-teman tidak terlalu dari nol banget gitu. Adapun ilmu alat, insya Allah kita akan coba belajar nahu dasarnya, gitu. Terus sarafnya gitu. Terus selain itu juga kita juga insya Allah akan mencoba nanti gimana sih cara mengarang dalam bahasa, insya Allah sampai ke sana. Itu sedikit dari saya. Baik. Ya intinya memperbanyak kesiapan ya dalam bahasa Arab, walaupun memang sudah disiapkan, tetap tentunya adalah dari antum masing-masing, baik dari sisi hafalan Qur'annya yang diperbanyak, dan juga kebiasaan bahasa Arabnya yang harus digunakan, baik ketika di Indonesia maupun nanti ketika berangkat. Karena percuma belajar bahasa Arab dan nyampe di Kairo masih pakai bahasa Indonesia. Maka kuncinya nanti perbanyak komunikasi setelah tiba di Kairo untuk belajar bahasa Arab dengan pembimbing yang ada di sana. Nanti ada Ustaz Abdillah yang juga udah standby, alhamdulillah ya. Udah standby juga Ustaz Abdillah sebagai pembimbing di Kairo. Yes, untuk persiapan berangkat ke Rizal. Apa saja ya, Sis? Ada pertanyaan baru? Gimana? Oh, kitabnya. Atas dulu, Sis. Persyaratan untuk bisa berangkat ke Makka Al-Azhar apa saja? Misalnya persyaratannya nggak terlalu berat ya, untuk berkas-berkasnya itu KTP, KK, ijazah, kemudian paspor, yang mana nanti paspor dikirim ke kami, dan juga nanti untuk pembiayaan bisa nanti untuk japri ke kami ya, hubungi kami, silakan di simpan nomor kami. Ya itu nomor kami, itu nomor saya pribadi. Ya selain untuk menanyakan program Kairo, kalau mau nanya tentang program Talaki, Al-Quran bersanad, ya bisa juga, atau pengambilan sanad tajwid, hadis. Jam berapa? Sekarang jam 2. Baik, karena sudah jam 2 dan Ustaz Ali Tasbila juga sudah standby, serta juga Ustaz Abdillah sudah standby, tentu pertanyaan dan jawabannya akan lebih memuaskan ya teman-teman. Wah ini juga pertanyaan ya, seperti yang pernah ditanyakan, apakah ada jaminan misalnya Makka Al-Azhar tidak dikatakan oleh dokter dan tanggung jawab. Nah ini langsung nanti merasakan gimana dengan peserta yang sudah 3 tahun di sana, apakah ditelantarkan apa enggak, ya apa makanya susah. Nah, nanti langsung dengan diskusi dengan Ustaz Ali Mutasim Billah. Ustaz Ali, Assalamualaikum. Ya. Masya Allah. Silakan dibuka videonya. Ya, ini masih jomblo ya.
Dan juga ada Ustaz Abdillah Syahrizal pembimbing yang mana Ustaz? Itu spotlight. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ahlan wa sahlan Ustaz. Masya Allah, salah satu pelajar Mahat Al-Azhar yang sudah 3 tahun di Mahat Al-Azhar dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar jurusan sastra Arab. Ayo, sahih dan Iya, Bu, di jurusan bahasa Arab di bagian tarikh, di bagian sejarah. Alhamdulillah. baik. Nah, nanti peserta ada beberapa pertanyaan Ustaz. Terkait tadi, apakah tidak ditelantarkan di sana? Kemudian jaminannya apa ya? Antum ditelantarkan nggak Ustaz kira-kira? Enggak, insya Allah diurus pasti, insya Allah. Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi ini langsung dengan beliau. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, ceritakan sejarahnya kenapa antum bisa sampai tiba di Kairo, kemudian 3 tahun di sana, perjuangannya seperti apa, pembelajarannya bagaimana selama di Dirosah Kosong, kemudian di Mahat Al-Azhar, dan juga sampai kemudian lulus dari Mahat Al-Azhar dan lanjut di Universitas Al-Azharnya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fitratihi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه المنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال أيضا اهبطوا مصر فإن لكم ما سألت وقال أيضا وجعلنا ابن مريم أمة آية وآوينا ربوة ذات قرار ومعين وقال أيضا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ مصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة. Masya Allah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan dulu ya, nama saya Ali Al-Mu'tasim Billah Al-Ayubi. Ana kelahiran Surabaya 19 Juli 2001. Jadi umur Ana sekarang masih umur 19. Dan Ana kemarin sempat datang ke Mesir itu ketika umur Ana 15 ya. Dan dari dulu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ana bercita-cita untuk ke Mesir itu waktu dan maksudnya cita-cita Ana tuh untuk kemudian datang kuliah ya. Kemudian Masya Allah ya, kemudian Allah memberikan jalan dan memudahkan jalannya. Akhirnya sebelum masuk kuliah Ana sudah berada di Ardul Kinanah, alhamdulillah. Yaitu melewati jalur ma'had ya, melewati jalur ma'had. Dan ma'had ini ya, Ma'had Al-Azhar Asy-Syarif ini itu ada kemudian ibtidaiyahnya yaitu SD-nya, kemudian ada i'dadiyahnya SMP dan sanawiyahnya sebagai SMA-nya. Jadi kemudian SD, SMP dan SMA-nya ini kemudian adalah bawahannya ya. Kemudian cabang istilahnya, cabang dari Al-Azhar Asy-Syarif yaitu dari universitasnya. Dan banyak ya, ada dua, kemudian ada ilmi sama adabi. Nah, kemudian yang ilmi ini ma'had yang kemudian khusus untuk orang-orang Mesir, teman-teman sekalian, dan kemudian ada juga ma'had yang adabi, yaitu untuk orang-orang yang ingin seperti ya. Jadi kemudian ma'had adabi ini beberapa tahun ya. Kemudian akhirnya masuk setelah di ma'had ini kita bisa kemudian masuk ke Jamiah Al-Azhar. Nah, sedikit cerita tentang kenapa Ana bisa ke sini ya, ke Mesir. Jadi dulu Ana itu orangnya dari kecil memang sudah didoktrin sama Abia. Sudah kemudian
susup-susupan istilahnya, sudah kemudian disemangati dan dimotivasi dari kecil bahwasanya antum ini ya nanti kalau besar antum harus jadi ulama. Ya. Sekolahnya ulama itu di mana? Sekolahnya para ulama itu di Mesir katanya. Kemudian setelah anak besar ya kan selalu mendengar tentang hal Mesir, akhirnya terobsesi ya kan, akhirnya pengen belajar Mesir gitu kan. Dan Masya Allah setelah kemudian dipertemukan dengan Ustadz Abdullah ya, yang bertanya-tanya tentang kemesiran dan segala macamnya, akhirnya Masya Allah Anda diberangkatkan akhirnya menuju ke Mesir pada tahun 2017 akhir. Setelah nyampe di Mesir ya kemudian belajar bahasa Arab, karena belajar bahasa Arabnya di sini ya, meskipun di Indonesia udah ada, akhirnya bertambah di sini. Belajar kemudian di markas, ya belajar di markas, kemudian belajar, akhirnya kalau dulu kan ma'had istilahnya nunggu nama turunnya itu dulu agak lama ya. Jadi ada waktu kita buat belajar bahasa Arab, kemudian menimba ilmunya di sini luar asarnya. Nah setelah kemudian nama turun, setelah daftar, dan akhirnya kemudian ada yang namanya tahdid mustawa ya teman-teman sekalian. Tahdid mustawa, untuk apa tahdid mustawa? Untuk kemudian menentukan mustawa kita di dirasah khosoh. Jadi tahdid mustawa, ikhtibar tahdid mustawa ini untuk menentukan mustawa kita ketika berada di dirasah khosoh. Dirasah khosoh adalah istilahnya darullah untuk anak kuliah. Jadi istilahnya kelas persiapan bahasa. Karena untuk kemudian masuk ke ma'had ini kan kemudian terbiasa dengan ucapannya orang-orang Arab ya kan. Kemudian kemudiannya urfnya dan adatnya orang-orang Arab. Makanya kemudian ada adatnya dirasa ketika mereka masuk pelajarannya, karena kemudian bahasa Arabnya kurang, kemudian adat atau kemudian bahasa Mesirnya ya, bahasa Amiyahnya itu pun kurang. Nah, itulah diadakannya di Rosa Khosoh. Nah, setelah di ya, ada kemudian di Rosa Khosoh. Kalau Anda dulu nggak pakai di Rosa Khosoh ya, karena memang Anda udah maksudnya kalau dulu udah mantep gitu istilahnya bahasanya. Jadi bagi anak-anak yang sudah kemudian mempunyai basic dalam berbahasa Arab, itu jangan khawatir. Karena apa? Karena di sini mereka adalah orang-orang yang mutafawikin istilahnya. Mutafawikin itu orang-orang yang kemudian disanjung-sanjungkan. Apalagi orang yang kemudian dengan hafalan yang sangat banyak, Masya Allah. Bahkan orang-orang yang dengan hafalan yang sangat banyak ini dimuliakan di Mesir. Ya, kemudian diberikan makan, diberikan beasiswa, ya kan? Bahkan kalau kemudian ketika nanti ditanya di ujian tahdid mustawa, antum ini berapa hafalannya kan? Nanti kalau misalnya kita bilang banyak, kalau 10-20, insya Allah tinggikan kelasnya sama beliau. Nah ya itu, kemudian masuk ya. Anda kemudian masuknya di kelas 2 I'dadi dulu ya. Di 2 I'dadi kemudian ada yang namanya musabakoh, percepatan kelas ya istilahnya, untuk kemudian melompati kelas 3 I'dadinya, kelas 3 SMP-nya. Nah, kemudian akhirnya masuk ke 1 Sanawi, ya, kemudian naik ke tingkat 2 Sanawi, 2 SMA. Di 2 SMA ada lagi yang namanya musabakoh, ujian musabakoh, ujian persempatan untuk kemudian melompati kelas 3-nya sehingga bisa masuk ke kuliah, teman-teman sekalian. Ya, begitu sedikit singkatnya. Ya, kalau kemudian ketika ditanya apakah kemudian diurus di sini, insya Allah kemudian pasti diurus. Pasti diurus. Banyak kemudian yang urus di sini, insya Allah. Apalagi untuk anak-anak ma'had yang notabene-nya sangat spesial. Karena kenapa? Karena kemudian anak-anak ma'had ini punya keberanian untuk kemudian datang ke Mesir dalam umur yang sangat kecil ya, yang kecil-kecil kan adik-adik umur 15, 14 itu kan masuk ke ma'had. Insya Allah. Ya segitu sedikit.
Insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada Ustaz. Jazakumullah khairan pada Ustaz Ali Muhtasim Billah yang telah memberikan pemaparan terkait dengan pengalamannya selama belajar Al-Qur'an, belajar di Mahat Al-Azhar dan di Rosa-Rosa. Dan mohon doanya juga untuk Ustadz, ini putra anak juga ingin nyusul ke sana ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Ya, alhamdulillah. Tadi ada pertanyaan, Ustadz berapa tahun di Mahat Al-Azhar? Di Mahatnya berapa tahun? Kalau anak 3 tahun, 3 tahun pas. Ya. Dua idadi setahun, 1 sanawi setahun dan 2 sanawi setahun. Langsung masuk karena di tingkat 1 ya. Silakan kalau yang ditanyakan. Ya, maka tadi terkait dengan broker yang menelantarkan itu memang hati-hati ya, yang menjanjikan bisa langsung kuliah lewat pintu belakang atau lewat jalur-jalur yang tidak resmi. Nah, itu yang memang rawan sekali. Ya, rawan sekali. Maka kalau ada yang menanyakan kepada kami, bisa enggak lewat jalur belakang langsung kuliah di Al-Azhar? Ya, maka kami langsung menolak, mohon maaf kami tidak bisa. Ada lagi pertanyaan? Kalau buku-bukunya di sana dapat saja. Oh, tadi ada pertanyaan, apakah bisa di Mahatnya 1 tahun? Kira-kira di Mahat bisa nggak 1 tahun? Kemudian apa aja yang dipersiapkan dari 1 tahun? Iya, insyaallah kalau emang 1 tahun ya, 1 tahun itu sebenarnya bisa, dan banyak orang yang kemudian 1 tahun bisa 1 tahun ya di mahatnya ya, dan itu masya Allah bagi anak mereka adalah orang-orang yang spesial. Karena apa? Karena mereka kemudian dilebihkan dalam kemudian ilmunya dan segala macamnya, akhirnya mereka kemudian bisa menempuh apa namanya proses mahat ini cuma setahun saja. Yaitu biasanya orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang hafiz Quran, yang kemudian bacaan bahasa Arabnya dari Indonesia sudah bagus. Jadi kalau Anda lihat dari mereka-mereka ini, kemudian apa yang dipersiapkan adalah ilmu-ilmu syar'iyahnya, ilmu-ilmu syar'inya. Kemudian ada fikih, ada hadis, ada tafsir, ya, ada kemudian balaghah, arud, nahwunya dan segala macamnya itu harus bagus Indonesia. Karena supaya nanti di sini bisa kemudian disiapkan atau kemudian dilaksanakan imtihannya itu sahlah muyassarah insyaallah. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Kami juga punya guru. Salah satu guru kami ada yang dari lulusan Mahat Al-Azhar juga 1 tahun di Mahat Al-Azhar. Dan beliau hafizul Quran, bahasa Arabnya pun jayyid jiddan, mumtaz ya. Lalu juga hafal Bulughul Maram, kitab-kitab hadis itu banyak hafal beliau. Sehingga ketika di Tahdits Mustawa diuji oleh pengujinya, wah ini masya Allah nih, mantap gitu ya, dari hafalannya kuat, bahasa Arabnya bagus, hafal kitab-kitab hadis, ya, maka bisa 1 tahun dan lalu melanjutkan di Universitas Al-Azhar. Apakah di Universitas Al-Azhar ada fakultas kedokteran, Ustaz? Iya, di Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar itu kemudian banyak kejurusan-kejurusannya, dan kemudian ada yang bersifat agama dan ada yang bersifat umum, ya banyak. Jadi nggak cuma sedikit, nggak tentang agama saja, kemudian nggak melulu tentang agama, ya. Karena kalau dilihat dari kemudian jurusan Ana itu sebenarnya jurusan Ana lebih mengarah ke umum sebenarnya, karena sejarah ya. Sejarah kan umum, ada banyak yang dipelajari, bukan cuma sejarah Islam saja. Nah, ada sejarah Yunani, Romawi dan segala macamnya. Ya. Kemudian kalau kedokteran ada, insya Allah ada. Ya, kuliah pendidikan ada, kuliah terjemah ada, ya. Kuliah kemudian ekonomi ada, banyak insya Allah. Ya. Kemudian
banyak insya Allah, ada Quran, ada tafsir ya. Cuman kalau untuk datang ke untuk ngambil kedokterannya sebenarnya nanggung istilahnya ya. Kalau mau kedokteran ambil sekalian yang kemudian tinggi sekalian istilahnya di Eropa, atau kemudian di Indonesia juga bagus kayaknya bagian kedokterannya. Karena di Mesir ini kalau dilihat dari kemudian mustasfa yang ada ya, agak kurang ininya, kurang kemudian pelayanan rumah sakitnya, dan kemudian ininya ya itu entah wallahu a'lam atau memang yang diajarkan seperti itu kan anak nggak tahu ya, kalau kedokteran di Mesir. Tapi kalau di sini kedokteran di Mesir ini banyak orang Malaysia. Kalau orang Indonesia kedokteran di Mesir agak nggak pernah ketemu. Nah, kalau di Mesir ya yang kedokteran biasanya rata-rata mahasiswa ya. Nah itu karena memang kemudian karena kemudian di Malaysia itu mereka ijazah kedokterannya diterima ya. Tapi kalau kemudian di Indonesia kalau nggak salah ya, kedokteran dimanapun itu harus kemudian menyetarakan lagi gitu kalau nggak salah 1 tahun di Indonesianya. Ya. Wallahu a'lam. Ya namanya ujian profesi. Perbedaan adabisme. Kemudian dari perbedaan tentang adabi dan ilmi, Ustaz. Apa tadi mungkin kurang jelas? Nah, maksud adabi dan ilmi. Ya, adabi itu untuk kemudian para wafidin, teman-teman sekalian. Untuk kemudian para pelajar yang khusus datang kemudian dari luar negeri, bukan orang Mesir. Jadi kemudian nanti ketika ditanya apakah di ma'had nanti kita sekelas dengan orang Mesir, enggak teman-teman sekalian, karena kemudian dibedakan antara yang Mesir sama yang wafidin. Jadi di kelas kita cuman ada ya nanti bertemu dengan orang-orang Rusia, Nigeria, Somalia ya, kemudian daerah-daerah pecahan Uni Soviet ya, Tantan, Kazakhstan ya, Tajikistan, banyak itu insya Allah. Nah, itu di adabi. Adapun yang di ilmi itu untuk kemudian orang-orang Mesir, khusus kemudian untuk orang-orang Mesir. Tapi kalau ditanya apakah kita bisa masuk ke ilmi, bisa. Karena nanti ketika kita mau masuk ambil kedokteran nih misal ya, nah itu kita nanti kalau dari adabi itu nggak ada jalurnya untuk kemudian menuju kedokteran. Jadi jalur untuk menuju kedokteran itu masuk ke ma'had yang ilmi, masuk ke ma'had yang Mesirnya. Karena di situ kemudian pelajaran biologi, pelajaran kemudian geografi dan IPA dan segala macamnya ya, kimia itu kemudian baru ditekankan di ma'had ilmi. Sedangkan di ma'had adabi pelajaran-pelajaran umum seperti biologi, kemudian kimia dan fisikanya itu adalah pelajaran sampingan, nggak kemudian menjadi standar kelulusan. Jadi kalau emang nilainya agak jelek atau agak turun ya, itu maka nggak kemudian diacuhkan sama pihak ma'had adabi, karena memang tujuannya adalah untuk kemudian ngambil ilmu agamanya. Dan gitu. Alhamdulillah. Dan ada pertanyaan mungkin nanti bisa ke Ustaz Abdillah nanti terakhir ya. Ustaz Abdillah nanti kalau ada menanyakan terkait dengan kondisi asrama di sana. Baik, pertanyaan berikutnya, hafalan minimal berapa Ustaz biar bisa lulus dari Ma'had Al-Azhar ya, dan kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar? Dan juga bisa nggak mengikuti talaki di masjid-masjid di sekitar Al-Azhar atau di Masjid Al-Azhar? Ya, untuk hafalan ya, itu kalau bisa kemudian dihafalkan di Indonesia 10 juz itu ahsan. Karena 10 juz awakhir ya, 10 juz yang kemudian di akhir-akhir, dari kemudian 20 sampai ke 30. Karena yang 10 juz inilah yang kemudian nanti digunakan di ma'had, digunakan juga kemudian di kuliah ya, digunakan di kuliah juga ya, 10 juz awakhir. Nah kemudian 20-nya nyusul di mana? Kalau kemudian di Indonesia bisa disusul 20-nya boleh. Kalau kemudian pengen nyusul di sini dengan talaki atau tahsin bersama Syekh Azhar, boleh juga insya Allah. Dan kemudian untuk kalau
talaki yang dengan di Masjid Azhar, mungkin untuk sekarang sih kayak ditutup karena kemudian ada corona seperti itu ya. Tapi kalau emang lagi keadaan normal, insya Allah kemudian talaki itu terbuka lebar bagi siapapun. Bagi kemudian orang yang pengen menuntut ilmu, insya Allah talaki itu terbuka lebar dan banyak bermacam-macam talaki yang ada di Al-Azhar. Insya Allah. Dan kemudian di sekitar di Madinah. Iya. Guru kami juga memang ada yang kuliah di Al-Azhar, tapi justru beliau selesai mengambil syarah Al-Qur'annya, qiraah asrofnya justru di luar, di halaqah-halaqah. Karena memang halaqah-halaqah Al-Azhar itu sangat aktif tadi, sangat banyak sekali. Iya. Kemudian ya bahkan dan gimana? talaki kalau bisa dikatakan apakah lebih bagus dari kuliah, sebenarnya malah lebih bagus talaki ya, karena kalau kuliah itu kemudian kitab-kitab yang dipakai bukan kitab-kitab turos ya, bukan kitab-kitab yang dipakai sama atau yang dikarang langsung sama imam-imam yang mutaqaddimin, tapi kemudian baru dikarang sendiri oleh dokter-dokternya ya. Jadi talaki kemudian juga langsung bersama Syekh Azhar. Adapun kalau di kuliah itu bersama dokter-dokter yang ada di Azhar, beda ya istilahnya makumnya ya. Dan lebih pokoknya kalau emang mau diaktifin di talaki, itu insya Allah ilmunya mantap insya Allah. Karena talaki itu berbeda dengan yang di kuliah. Alhamdulillah. Saya kalau sudah jauh-jauh ke Kairo, kemudian cuma jadi pelajar yang kupu-kupu ya, kalau istilah dulu di umum itu kupu-kupu itu kuliah pulang. Nah, saya mendingan ikut halaqah sepulang dari ma'had, baik sore ataupun malam ya, untuk bisa sambil pada ilmu dan para syaikh. Lalu apakah di ma'had Buhutsnya itu ada beasiswa kira-kira Ustaz? Oh iya, beasiswa ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beasiswa itu kemudian sangat umum. Jadi enggak kemudian hanya ada di BUUS saja. Jadi beasiswa itu ada yang kemudian biasanya dari jihah media pelajar, media pengajaran istilahnya. Seperti misal Azhar ya, kemudian ada Baituz Zakat dari Baituz Zakat di Yaman kalau nggak salah. Nah, kemudian ada beasiswa yang dari asrama-asrama atau bahkan beasiswa yang kemudian dari perorangan biasanya. Ya, kalau di sini ada namanya Aula Tragap, itu seperti supermarket yang ada di Indomaret, itulah. Itu kemudian memberikan beasiswa-beasiswa kepada para thalib yang mutafawikin. Nah, adapun untuk yang di BUUS biasanya yang diajukan beasiswanya itu adalah untuk ke BUUS-nya. Nah, itu ada beasiswa yang kemudian diberikan kepada thalib yang mutafawikin. Seperti misal ketika ujian itu kan nanti ada setiap tingkatnya atau setiap satu kelas itu ada yang namanya asyrah awail, al-asyrah al-awail. Jadi peringkat 10 pertama. Nah, itu peringkat 10 pertama itu yang ke pertama ya, itu kemudian mendapatkan mendapatkan hadiah, diumrohkan sama Al-Azhar dan kemudian diberikan uang sebesar 3.000 pon atau sebesar 3 juta setiap bulannya. Nah, itu untuk yang asyraf. Nah, kemudian yang bawah-bawah semakin ya, ada yang dapat laptop, ada yang dapat ya banyak lah. Yang pasti dapat uang per bulannya yang asyraf awail ini. Jadi itu seolah-olah seperti lomba-lombanya Azhar untuk kemudian mendapatkan beasiswa. Nah, adapun beasiswa yang normal ada yang kemudian cuma mengajukan saja. Ya, cuman ya yang mengajukan ini istilahnya untung-untungan namanya, untung-untungan. Ya kalau namanya nggak keluar ya nggak keluar, nggak bisa protes kita. Kalau namanya keluar ya alhamdulillah dapat. Ya cuman memang lebih sedikit dari yang asyraf awakhir tadi. Cuman dapat sekitar 1.000 atau 1.000 LE itu 1 juta, sekitar 1 jutaan sebulan. Seperti itu. Insyaallah beasiswa. Baik. Kalau untuk di kedokteran itu ada biayanya nggak Ustaz kira-kira? Ya,
Yang dibedakan Azhar ini dengan yang lain ya, kalau kemudian dia datang kemudian untuk mencari agama, itu mereka nggak perlu bayar ya, gratis insya Allah. Adapun kemudian untuk mencari yang umum ya, seperti kedokteran, kemudian kalau pendidikan, kuliah pendidikan, wah, itu perlu kemudian yang namanya uang, perlu kemudian SPP istilahnya, atau uang tahunan, uang semester, ada perlu. Kisaran berapa itu Ustaz kira-kira, tahu nggak Ustaz kira-kira? Seingat Ana ya, itu sekitar antara 200 atau $300 per semester. $500 per semester, $500 lebih. Kira-kira berapa kalau dirupiahkan? $500 itu ya sekitar 7 jutaan. 7 jutaan. Juta per semester ya. 5 sampai 6. Iya. Ya, masih terhitung lebih murah sebenarnya daripada kedokteran di Indonesia. Iya, memang. Karena kenapa banyak yang ke sini kalau orang-orang Malaysia, karena memang justru ininya lebih murah. Ininya, biaya per semesternya lebih murah. Kemudian ini ada pertanyaan, talaki dan kuliah apa tidak bertabrakan waktunya, dan apakah boleh di Kairo hanya ambil talaki saja setelah selesai di Mahat, tidak melanjutkan ke Universitas Al-Azhar? Rugi. Ya, gimana Ustaz? Mungkin bisa diulangi? Ya, maksudnya setelah di Mahat Al-Azhar, setelah lulus apakah wajib langsung ke Universitas Al-Azhar atau bisa pilihan lain seperti talaki, mulazamah, atau mungkin ke universitas lain seperti Al-Qura, Madinah, seperti itu. Ya, insya Allah kalau kemudian setelah selesai Ma'had Al-Azhar, ya itu kemudian memang nggak wajib untuk langsung masuk ke Al-Azhar. Ya, nggak kemudian otomatis nama kita tiba-tiba di universitas. Ya, kita harus ngurus sendiri, kita ngasih berkasnya ke Al-Azhar, baru kemudian diterima sebagai peserta, sebagai kemudian tolib yang ada di universitas. Ya, jadi nggak wajib. Tapi kalau kemudian untuk mau talaki atau mulazamah dengan syekh atau kemudian para ahbab, ya biasanya ahbab syekh yang berada di Alexandria atau di desa-desa, itu kan perlu yang kemudian yang namanya visa. Dan visa ini tadi itu kemudian nggak bisa didapatkan kecuali dia terdaftar di universitas atau di ma'had. Nah, karena visa ini khotir ya di sini, khotir tuh visa pelajar. Nah, nggak kemudian bisa didapatkan dari yang lain. Ya, cuman dari Azhar sama Azhar atau di kuliah-kuliah yang lain. Di Universitas Kairo atau kemudian universitas yang ada di Mesir. Kalau untuk liburan di sana bagaimana Ustaz kira-kira? Setiap bulan apa dan berapa lama liburannya, dan apa saja aktivitas yang dilakukan pada saat liburan? Oh, ya untuk liburan di sini tuh sangat spesial sebenarnya. Karena kenapa? Karena kemudian masa aktif belajar yang kemudian ada di Mesir ini sangat kemudian kurang banget dari yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan liburannya paling-paling kalau dihitung 1 tahun itu ada 2 bulan ya. 2 bulan. Jadi ada 10 bulan masa aktif belajar. Adapun di Mesir, ya liburan musim dingin itu memang dikit ya, cuma 1 bulan masuk ma'had. Tapi yang kemudian istimewa ini ketika musim panas, di sini liburnya sangat panjang, liburan musim panasnya itu 4 bulan misalnya. Nah, 4 bulan ini kadang bisa dipakai untuk kemudian bahasa Indonesia ya, kemudian atau biasanya mempersiapkan kelas berikutnya, kata lagi, atau biasanya banyak daurah-daurah seperti daurah mawaris, kemudian atau daurah matan jurmiyah, matan dan segala macamnya. Yaitu banyak kemudian bisa digunakan, dimanfaatkan untuk liburannya di Mesir. Alhamdulillah. Umroh juga bisa Ustaz ya pada saat liburan ya? Iya. Jadi kalau di total ada 5 bulan liburan, 6 bulan belajar, dikit belajar. Ya, ada pertanyaan tadi dari Muhibbidin Mohib.
Budin, YN, apakah dari Mahat ketika lanjut juga bahasa Azhar langsung dapat beasiswa? Kalau daftar di Mahat apakah langsung beasiswa? Enggak, teman-teman sekalian. Jadi kita memilih ya, kita mau dapetin beasiswa, kita kemudian istilahnya takdim. Takdim itu memberikan biodata kita ke Mahat. Oh ini Mahat yang kemudian pengen dapatkan beasiswa. Kemudian ada juga yang kemudian nggak mentakdim, ya nggak mentakdim namanya, nggak memberikan namanya, ya sudah berarti dia nggak minat dengan yang namanya beasiswa. Nggak otomatis ya, harus ada prosesnya. Kalau untuk di Al-Azhar tapi gratis dia belajarnya, Ustaz. Baik di Mahat ataupun di Universitas Al-Azhar. Tadi untuk yang agama ya. Ya, untuk biaya Al-Azhar itu gratis, insya Allah teman-teman sekalian. Ya, gratis, nggak ada kemudian ngeluarin uang. Paling-paling cuman bikin kartu biasanya. Bikin kartu pelajar itu bayar. Dan itu pulang paling cuman 50 rupiah ya, sekitar 50 rupiah untuk bikin kartu. Ya. Adapun kitab kemudian SPP itu nggak ada ya. Kitab itu bahkan diberikan gratis teman-teman sekalian, kitab-kitabnya. Kita berikan gratis untuk para pelajar. Adapun biaya ya paling biaya transportasi sama kerneh itu tadi, kartu pelajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa cukup memuaskan ya. Adapun untuk informasi-informasi kayak pendaftaran bisa menghubungi kami. Yaitu nomor teleponnya silakan disimpan ya. 0878 7612 5539. Dan kalau untuk umroh dari Mesir kira-kira berapa Ustaz? Terakhir mungkin ya, karena sudah waktunya sekarang. Jam 2.42 saya. Jam 2.42. Baik. Nanti minta Ustaz Abdillah kaitannya dengan kondisi asrama. Ada pertanyaan kondisi asrama gimana Ustaz? Bisa dijelaskan. Ya. Tadi biaya umroh Ustaz kira-kira berapa Ustaz? Oh ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya untuk yang umroh teman-teman sekalian itu memang kalau sudah di Mesir rasanya kurang kalau memang nggak sekalian umroh ataupun haji ya. Kalau umroh di sini tuh sangat murah biayanya, berapa ya, sekitar cuma $200 atau $300-an. Itu sudah bisa umroh teman-teman sekalian. Udah bisa umroh. $300 sampai $400 ya tergantung travelnya. Atau bahkan kita bisa kemudian kalau emang mau menghemat itu kita untuk biaya hotel, untuk biaya ini tuh kita menghubungi teman kita yang ada di sana gitu. Jadi kayak nanti anak numpang di rumah antum ya, kemudian di mana, di Madinah atau di Mekah gitu kan. Ya, jadi ya dari rumah itu kemudian dia umroh sendiri gitu ya kan. Itu lebih hemat, lebih backpacker lah istilahnya, backpacking. Kalau kemudian ikut travel dan segala macamnya itu butuh duit ya sekitar $300-400-an. Kalau rupiah berapa? Kalau dirupiahkan ya sekitar 5 juta, 4 juta. 5 juta, 4 juta umroh. Tergantung dari fasilitas Ustaz ya. Fasilitas. Ya, tergantung kemudian pada bagus. Kemudian nanti ngasih. Baik, insyaallah terkait dengan berkas-berkas untuk pendaftaran ya nanti bisa menghubungi kami. Silahkan dicatat nomornya 0878 7612 5539 ya. Ini bisa segera ya karena nanti kuotanya sudah penuh. Bulan Agustus tinggal 3 kuota lagi, yang ada kuota itu bulan September, Oktober, November, Desember. Tapi mungkin ada Ustaz Abdillah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Ali Multasim Billah atas kesempatannya waktunya. Masya Allah, ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kita bisa menyusul ya, dan juga bisa diberikan jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menapaki belajar ke negerinya para ulama ya, negerinya para anbiya
di Mesir sana. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ustaz Abdillah mawjud? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bik Ustaz, khairul anam. Ya Pak Ustaz. Alhamdulillah khair. Jadi Kairo posisi Ustaz? Ya Ustaz, Posisi di Kairo. posisi alhamdulillah di Kairo. Sekarang hampir jam 10 kurang 10. Oh, jam 10 pagi ya. Di Indonesia mungkin sudah sebentar pada zuhur ya di Indonesia. Ya, sudah mau setengah Sudah jam bentar. 3, udah mau jam 3. Jam. Ya, alhamdulillah ini kawan-kawan teman-teman semua calon peserta baik wali maupun putra-putrinya. Jadi Ustaz Abdillah beserta istri adalah penanggung jawab asrama di sana. Jadi jangan khawatir nanti terbengkalai, Masya Allah. Tadi ada yang khawatir Ustaz, anaknya ini takutnya terbengkalai setelah tiba di sana. Ya, nggak makan gitu ya, nggak diurusin. Nah ini langsung beliau nanti akan bertanggung jawab dengan kalau yang putri itu istrinya dan sudah di Al-Azhar ya, sudah punya asrama juga di sana insya Allah. Alhamdulillah. Biasanya yang perempuan-perempuan yang kurang bertanggung jawab itu yang nggak punya asrama. Jadi begitu berangkat ke sana bingung gitu ya, prosesnya lama, apalagi mau lewat jalur belakang ternyata nggak keurus-urus ya, akhirnya bingung. Nah, kalau di sini alhamdulillah nanti peserta dari Bandara Kairo akan dijemput ya, di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi di pesawat itu sudah ditemani Ustaz ya. Jadi peserta itu nggak berangkat sendiri. Sejak Bandara Soekarno-Hatta kemudian terbang ke Bandara Kairo, itu peserta sudah ditemani oleh pembimbing sampai kemudian tiba di Bandara Kairo dan dijemput lalu diantar ke asrama. Adapun terkait nanti dengan berikutnya, informasi berikutnya, maka nanti akan langsung berkomunikasi dengan Ustadz Abdillah. Tepuk tangan Ustadz, ada yang menanyakan terkait dengan fasilitas di asrama, ya, untuk yang putra dan putri, apakah ada putra putrinya Ustadz? Putra putri kenapa Ustaz? Afwan nggak jelas. Ya. Apakah asrama di sana ada putra dan putri? Untuk asrama putra dan asrama putri? Ya. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'd. Perkenalkan ya, nama ana Abdillah Syarijal ya, insyaallah ana di sini juga sebagai penanggung jawab ya teman-teman yang insyaallah akan dikirim oleh Ustadz Khairul Anam. Afwan ini ada anak-anak ya. Ya, jadi ya insyaallah untuk kalau ada yang mengatakan bagaimana nanti di Mesir, apakah anak-anak akan terlantar atau tidak, atau adakah yang mengurus? Insya Allah kita urus semua dari kedatangan, ya, dari mulai kedatangan di bandara, ya, kita sudah menjemput teman-teman, ya, kemudian kita bawa ke asrama, dan insya Allah kita kondisikan semua ya. Nanti juga akan kita bantu beli kartu Mesir dan kemudian kita bantu apapun yang mereka butuhkan ya. Misal ada yang kurang, misal perlengkapan rumah gitu ya, mau dibeli piring atau dia mau beli perlengkapan mandi, itu semua kita bantu. Jadi nggak perlu khawatir lagi yang namanya terlantar, karena dari kedatangan insya Allah kita sudah handle gitu. Kemudian untuk asrama kita ada insya Allah ya, untuk asrama putra dan putri ya, tapi jaraknya nggak berjauhan lah insya Allah, dalam arti beda gedung aja gitu, beda gedung itu dipisah ya, tapi ada yang jelas untuk asrama putra dan putri, dan semua itu ada pembimbingnya ya, jadi nggak ditelantarkan juga, karena masalahnya anak baru itu kalau misalkan langsung tidak ada pembimbing, biasanya masalah kendala bahasa ya, bahasa yang dipakai di masjid ini adalah bahasa Amiyah ya, bukan bahasa fushah ya sehari-hari. Jadi kita bermuamalah atau komunikasi dengan orang Mesir itu menggunakan bahasa Amiyah ya, bahasa istilahnya apa ya, bahasa pasar atau bahasa sehari-hari gitu. Karena itu salah satu kendala ya, salah satu kendala teman-teman yang baru datang itu biasanya masalah bahasa Mesir itu. Karena yang dipelajari di Indonesia itu kan biasanya bahasa fushah ya, tapi kalau di sini orang Mesir
itu komunikasi muamalah semua dengan menggunakan bahasa Amia. Jadi insya Allah ya ada ya untuk asrama putra dan putri, dan insya Allah tidak akan terlantar di sini. Gitu, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kemudian kalau terkait dengan di asrama nanti Ustaz, terkait dengan orang tua yang ingin mengirimkan biaya ke putranya, orang tuanya ya, itu apakah melalui pembina atau langsung ke santri? Gimana aku, Ustaz? Ya, misalkan dari orang tua ingin ngirimin uang ya, apakah itu melalui pembina atau langsung ke santri? Dan kalau memang ke santri, kira-kira apakah bikin ATM khusus atau memang ATM yang sudah ada di Indonesia ini bisa digunakan? Ya, jadi kalau untuk pengiriman uang ya, di sini itu kita bisa beri kebebasan. Artinya kalau memang tidak mau repot, ya bisa dititipkan oleh pembina di sini, ya nanti bisa koordinasi dengan saya juga insya Allah. Ataupun diberi kebebasan langsung ke santri. Ya, jadi kalau ke santri, saya sarankan yang pertama kalau mau memang membawa ATM, yang pertama ATM harus ada yang logo Visa ya. Kalau Mandiri harus ada logo Visa atau yang Mastercard ya. Itu baru bisa digunakan di sini. Tapi kalau tidak ada ya maka tidak bisa untuk menarik uang di sini. Tapi ada opsi lain lagi ya untuk agar memudahkan tidak memakai ATM, yaitu melewati jasa transfer yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa di sini. Jadi para orang tua hanya tinggal mentransfer saja uang anak-anak dari Indonesia ke rekening Indonesia juga gitu. Jadi nanti tinggal disertakan bukti di sini bahwa kita sudah transfer ke rekening Indonesianya yang ada di perwakilan di Indonesia. Jadi kita bisa langsung ambil di sini. Jadi istilahnya jasa pengiriman punya orang Indonesia itu. Itu biaya adminnya lebih murah juga dan lebih praktis ya. Karena kalau kita pakai ATM di sini juga kadang kalau kita punya masalah kan ngurusnya itu langsung di Indonesia, harus di Indonesia, nggak bisa di sini. Kalau ketelan ya udah kita harus lurus di Indonesia kalau kita ATM di sini. Jadi memang ahsannya kalau memang mau mengirim uang dari Indonesia ke Mesir ya lewat jasa transfer, nanti yang insya Allah kita juga kasih ya untuk nomor narahubungnya dan nomor-nomor rekening ATM-nya. Seperti itu, Ustaz. Kalau untuk alat komunikasi Ustaz, dengan santri, dengan peserta di sana itu bagaimana Ustaz? Apakah dibebaskan atau ada jam-jam tertentu? Gimana Ustaz? Penggunaan HP Ustaz kira-kira apakah dibebaskan atau ada jam-jam tertentu? Ya, kalau untuk penggunaan HP ya kita ikut jadi ya belajar. Kalau sedang belajar tentu kita kondisikan ya bahwa teman-teman atau anak-anak nggak boleh pegang HP dulu ya, nanti baru kalau malam hari atau ada yang urgent mungkin bisa kita insya Allah. Intinya ada pembatasannya, tidak setiap hari atau tidak setiap 24 jam mereka dibebaskan untuk memegang HP. Itu kondisional juga sih, nanti misalkan ada yang urgent, misalkan dia ada kebutuhan untuk menghubungi orang tua di Indonesia, pasti insya Allah bisa kita kasih ya dengan alasan urgent. Kalau makanan Kairo kan misalkan makanan Kairo yang di asrama itu makanan yang Kairo atau memang makanan Indonesia nanti kira-kira. Gimana Sat? Ya untuk menu makanannya di asrama itu nanti apakah memang seperti makanan orang-orang Kairo atau makanan Indonesia? Ya kalau untuk makanan ya jangan perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir karena di sini juga ya ada semua ya, ada semua seperti beras, kemudian bawang merah, bawang putih atau bumbu-bumbu masak ya, tapi tidak semua bumbu masak juga ada, tapi ya seenggaknya untuk membuat makanan Indonesia itu bisa gitu ya, seperti buat opor ayam, mungkin anaknya yang suka makan opor ayam atau tempe atau tahu juga ada, tenang aja insya Allah itu ada ya, karena mahasiswa Indonesia juga ada yang sambilannya ya sekalian buat tahu, sekalian buat tempe ya, ada juga bakso. Jadi insya Allah semua makanan-makanan yang ada di Indonesia itu juga bisa ditemukan di sini ya, walaupun mungkin rasanya nggak apa yang seperti di Indonesia gitu ya. Ada untuk makanan-makanan di asrama juga
kita kita masak masakan Indonesia. Jarang kalau mau makan Mesir ya mungkin bisa ke Batam atau bisa keluar dari asrama, gitu ya. Jadi kalau untuk di asrama insya Allah makan di Indonesia. Lalu untuk satu kamar itu berapa orang kira-kira? Gimana, Ustaz? Ya, untuk satu kamar di asrama itu berapa orang? Ya, untuk kamar maksimal 4 orang, Ustaz. Maksimal 4 orang. Karena kamarnya juga lumayan cukup luas ya. 4 orang bisa diisi. Seperti itu, insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang kira-kira mau ditanyakan? Ya, untuk biaya asrama sudah termasuk makan, insya Allah sudah termasuk makan ya. Dan juga lalu untuk di sana nih ada pertanyaan untuk kondisi COVID kira-kira gimana Ustaz? Dari sisi masyarakatnya, apakah disiplin, kemudian kita sendiri untuk menjaga dirinya itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau di masa COVID ini memang masyarakat Mesir ya, itu mereka menganggap ya seperti biasa saja ya, dalam arti ya tidak menjadi kekhawatiran gitu. Artinya ya seperti perkuliahan, alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Kemudian juga kafe-kafe atau restoran-restoran juga tidak seperti di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia kan mungkin kita sedikit aja nggak pakai masker di luar sudah jadi omongan orang atau mungkin ditegur. Kalau di sini mungkin ya sedikit agak longgar lah. Walaupun pemerintah Mesir juga mewajibkan ya, tapi saya lihat di sini dari masyarakatnya sendiri kurang memperhatikan seperti itu. Jadi ya kalau ditanya kondisi COVID, memang sangat ya seperti biasa saja, tidak seperti itu. Untuk pemberangkatan gimana Ustaz? Apakah kan tadi ada pertanyaan dari peserta untuk pemberangkatan di Bandara Kaironya, apakah nanti ada perlu tes rapid dulu, kemudian ada pemeriksaan dan lain-lain, itu karantina gimana Ustaz? Untuk pemberangkatan teman-teman wajib untuk melakukan swab di rumah sakit yang sudah bisa mengeluarkan hasil ya. Jadi yang pertama harus ada jadwal dia swab itu kapan, jam, tanggal, dan tempat. Kemudian harus swab yang berbahasa Inggris dan yang sudah ditandatangani dokter, karena kemarin ada beberapa teman-teman mahasiswa yang dia terbang ke Kairo dari rumah sakit atau dari klinik yang tidak berbahasa Inggris, akhirnya ditolak oleh maskapai, oleh Etihad. Jadi memang harus syaratnya bahasa Inggris, kemudian ada jam dan tanggal. Nah, satu lagi tanda tangan dokter. Ada teman yang udah bahasa Inggris, kemudian jam tanggalnya lengkap, tapi tidak ada tanda tangan dokter, nggak bisa berangkat juga. Jadi seperti itu yang harus diperhatikan ya. Jadi harus swab, ya PCR swab, bukan antigen. Kalau antigen pasti bakal ditolak, tapi harus swab. Ya. Gitu. Jadi besoknya itu berangkat, 1 hari. Tes swabnya itu di Indonesia atau di Kairo? Di Indonesia. Oh, di Indonesianya berarti ya. 1 hari sebelum keberangkatan. 1 hari sebelum keberangkatan ya ada kalau di Jakarta ada di RSPAD Gatot Subroto atau di RS Pertamina, itu minta saja yang 1 hari langsung jadi, karena untuk mengingat keberangkatan kita itu nggak boleh lama-lama ya. Kalau 3 hari sebelum berangkat kita udah swab ya itu pasti bakal ditolak. Karena udah istilahnya expired gitu. Nanti karena di Mesir dilihat lagi di transit itu hasil swab kita misal naik Etihad ya Abu Dhabi dilihat, kemudian sampai di Mesir ketika landing itu juga dilihat. Jadi memang harus dipastikan pertama bahasa Inggris ya hasil swabnya, kemudian ada tanggal dan jamnya, dan satu lagi harus ada tanda tangan dokter. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta Ustaz, apakah ada tes swab seperti itu? Ada kalau di Soekarno-Hatta, tapi saya sarankan di rumah sakit saja, di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto atau di RS Pertamina. Karena itu 2 rumah sakit itu yang sudah diakui oleh maskapai juga, dan sudah banyak teman-teman pakai. Ya, ini terkait dengan peserta yang dari daerah itu kan kalau misalkan harus ke RSPAD itu kan cukup repot ya, karena jaraknya jauh dari kampung. Nah itu gimana solusinya?
Solusinya dia harus ke tempat atau ke swab di daerah tersebut. Harus ditanyakan dulu, ya artinya dipastikan ini bisa tidak untuk kita melakukan perjalanan ke luar negeri, karena biasanya mereka sudah paham ya, mereka sudah paham kalau untuk luar negeri bagaimana, maka itu harus ditanyakan dulu solusinya ya. Ada juga teman-teman yang dari daerah, nggak mesti di Jakarta, ada di daerah-daerah masing-masing ya, tapi itu satu harus dipastikan dulu apakah ini surat bisa dipakai untuk perjalanan ke luar negeri ya, itu yang paling penting, karena tidak semua kadang ya mereka mengeluarkan hasil swab ya ada bahasa Inggris, ada tentang dokter, bahkan juga sempat ada nggak ada tanggal dan tempatnya pas gitu. Tanggal dan jamnya. Jam ini penting juga, jam. Tanggal, jam ya. Tanggal dan jam itu juga dilihat nanti. Karena jam itu juga sangat berpengaruh. Jadi dipastikan dulu ya Ustadz, kalau mau ke Mesir dan melakukan swab di daerah masing-masing ya dipastikan dulu swabnya. Katakan bahwa kita ingin melakukan perjalanan ke luar negeri. Baik, insyaallah. Nanti untuk pertanyaan peserta yang memang tidak tinggal di asrama bisa jadi ke kami ya, bisa hubungi kami. Kemudian juga untuk swab itu pribadi ya, katanya itu masing-masing. Silakan, ada pertanyaan? Ya, sebentar lagi kita masuk ke asar. Insya Allah kita tampung nanti bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, kita akan hubungi langsung dengan Ustadz Abdillah ataupun dengan tim yang ada di Kairo sana ya. Nah, nanti pertanyaannya bisa kami sampaikan, dan juga teman-teman yang ingin segera mendaftar ya, maka cepat-cepat karena kuotanya semakin terbatas. Untuk bulan Juli pun sudah penuh ya. Lalu juga untuk bulan Agustus sudah tinggal kuotanya tinggal sedikit, dan kuota berikutnya adalah bulan September, Oktober, November, Desember. Dan alhamdulillah jazakumullah khairan kepada Ustadz Abdillah ya, Ustadz Al-Mutasimillah atas kesediaan waktunya hari ini di tengah kesibukannya di sana ya. Mudah-mudahan ini wasilah kebaikan untuk kita semua dalam hal informasi sebaik-baik mungkin, terutama bagi para orang tua agar bisa lebih yakin bahwa ketika anak kita serahkan pada Allah untuk berangkat belajar, maka itu hitungannya jihad fisabilillah, pasti Allah yang jaga, dan sebaik-baiknya penjagaan adalah tentunya penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Man sara alladhi wasalama ya. Nah, itu salah satu mufradat ya. Man sara alladhi wasalama. Barang siapa yang berjalan di jalannya maka insyaallah akan sampai. Jadi kalau kita sudah niat kuat ingin belajar ke Kairo, insyaallah Allah akan berikan jalan ya. Cukup ya teman-teman semua, dan sudah hadir hari ini jazakumullah khairan. Dan bagi yang belum bergabung ke grup studi Tua Al-Azhar, Study Tua Al-Azhar Kairo, maka segera konfirmasi ke kami. Sekali lagi kami ulangi, nomor kami 0878 7612 5539. Ya, silakan disimpan untuk tanya-tanya informasi tentang studi Tua Al-Azhar Kairo ataupun tentang program-program talaki ataupun program-program di markas Quran, baik di pondok tahfiznya ataupun di rumah Qurannya atau di tasya-tasya online-nya. Jazakumullah khairan. Apabila ada kesalahan dari kami ya, maka mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Dan bagi peserta yang nanti berangkat bulan Juli akan segera dimulai kelas bahasa Arab, maka siap-siap ya. Juli Agustus insyaallah bulan Mei ini akan segera dimulai untuk persiapan bahasa Arab online-nya. Ya, maka dipersiapkan. Kita akan atur jadwal dengan Ustaz Asnawi tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.